Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Oktaviani dengan NIM 21081020616. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa Arab. Untuk teori yang pertama, itu adalah teori ilmu jiwa atau ilmu nafs, atau lebih sering kita kenal dengan ilmu psikologi. Menurut faktor eksternal ini didukung oleh mazhab behaviorisme. Mereka berpandangan bahwasanya faktor yang dominan atau faktor yang paling berpengaruh dalam suatu pembelajaran adalah peran eksternal atau peran dari luar, baik berupa lingkungan maupun peran guru. Dalam pandangan mereka, peran guru sangatlah berperan penting, karena gurulah yang memberikan stimulus, memberikan ganjaran dan hukuman, memberikan penguatan dan menentukan jenisnya, kemudian gurulah yang memberikan materi, memilih, dan menentukan serta menentukan cara mengajarnya. Baiklah, kemudian unsur yang kedua adalah unsur internal. Unsur internal ini didukung oleh mazhab kognitif. Mereka menegaskan tentang pentingnya keaktifan seorang pembelajar atau siswa. Karena dalam pandangan mereka, bahwasannya faktor yang paling berpengaruh dalam pembelajaran adalah internal dari siswa tersebut. Ketika seseorang siswa diberikan stimulus dari luar ataupun dari lingkungannya, maka dia akan memilih sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Jadi, seluruh stimulus maka akan dibatasi oleh siswa tersebut dan segala proses pembelajaran akan ditentukan pada siswa tersebut. Baiklah, selanjutnya teori yang kedua adalah teori ilmu bahasa atau dalam bahasa Arab disebut juga dengan ilmu lughah yang lebih dikenal dengan ilmu linguistik. Pada pembahasan teori ini membahas dua aliran. Yang pertama adalah aliran struktural. Dalam aliran ini membahas 5 pokok hal penting. Yang pertama adalah bahasa. Pertama-tama itu adalah dari bahasa lisan. Jadi munculnya bahasa itu muncul dari bahasa lisan. Kemudian yang kedua, bahwasannya bahasa itu diperoleh melalui kebiasaan yang dilatih dengan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, bahwasannya bahasa memiliki sistem tersendiri. Jadi tidak bisa ketika kita menganalisis sebuah bahasa menggunakan kerangka sistem lainnya. Kemudian yang keempat, bahwasannya bahasa berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi semakin berubahnya zaman maka bahasa akan semakin luas dan semakin berkembang. Kemudian untuk sistem kebakuan bahasa itu mengikuti penutur bahasanya tersendiri. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran generatif atau transformasi. Dalam aliran ini membahas 4 cakupan. Yang pertama, bahwasannya kemampuan berbahasa merupakan proses kreatif seseorang. Kemudian yang kedua, mereka menegaskan bahwasannya dalam bahasa itu terdapat unsur-unsur kesamaan. Kemudian yang ketiga, perubahan bahasa hanya terjadi pada struktur luar, tidak terjadi pada struktur dalam. Struktur dalam akan tetap abadi sepanjang masa. Kemudian yang keempat, pembakuan bahasa merupakan suatu kebutuhan karena banyak dari pengguna bahasa yang menyalahi kaidah-kaidah bahasanya tersendiri. Kemudian, hakikat bahasa Arab sebagai bahasa asing. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi, yakni di mana masyarakat menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua, yakni bahasa Arab sebagai ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bahasa Arab menjadi bahasa nomor 2 di dunia, oleh karena itu seluruh manusia perlu mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa umum. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat untuk belajar agama. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam agama Islam kita diperuntukkan dan sangat dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab karena Al-Quran dan hadis diturunkan berbentuk bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk memahami agama kita perlu mempelajari bahasa Arab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.